Selamat datang kembali di channel YouTube MZ Lovers. Pada video kali ini saya akan menyajikan informasi tentang penggunaan tombol combo box pada aplikasi database madrasah. Di dalam aplikasi ini terdapat 3 tombol combo box, yaitu jenjang madrasah, kemudian wilayah, juga nama madrasah. Tombol combo box ini berisi menu drop down. Kita lihat di tombol combo box jenjang madrasah dari mulai RA, MI, MTS, MA. Dan di sebelah kanan ini adalah hasil dari pilihan menu drop down kita. Ketika kita memilih RA, maka di sebelah akan ditampilkan nama RA, kemudian total jumlah guru dan juga total guru se-DKI. Misalkan MTS, sini ada nama MTS-nya, kemudian MA, dan juga total guru MA se-DKI. Kemudian untuk tombol combo box wilayah, ini ada 6 wilayah, baik kota maupun kabupaten. Nah, ini Kabupaten Kepulauan Seribu. Yang ketiga, nama madrasah. Tampilan nama madrasah ini berubah menyesuaikan dengan pilihan menu drop down sebelumnya. Ketika kita memilih jenjang RA, kemudian kotanya kita tentukan, misalkan selatan, maka isi dari drop down tersebut akan menyesuaikan. Untuk mendukung agar fungsi tombol combo box bekerja, maka dibutuhkan beberapa hal. Di antaranya database madrasah masing-masing, mulai dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA. Dalam aplikasi ini, database-nya sudah saya kondisikan, hanya sebagai contoh saja, khususnya untuk nama guru. Untuk database RA, kita bisa lihat terdapat 6 wilayah, kota dan kabupaten, mulai dari Jakarta Pusat sampai dengan Kepulauan Seribu. Untuk database MI, di sana hanya 5 kota. Kemudian database MTS juga hanya 5 kota. Nah, untuk MA terdapat 6 wilayah, mulai dari Jakarta Pusat sampai dengan Kepulauan Seribu. Data-data inilah yang akan membantu dalam pekerjaan kita nanti. Untuk jumlah guru, untuk RA 2681, lalu MI ada 3263, untuk MTS ada 1843, dan MA 632. Setelah database disiapkan, hal berikutnya adalah kita menggunakan pivot table, di mana pivot table ini kita gunakan untuk membantu penerapan rumus fungsi, yaitu if, lookup, dan juga rumus n. Nah, dalam pivot table ini, khususnya RA, ini sudah kita filter menjadi 6 wilayah sesuai dengan yang terdapat di database, mulai dari Jakarta Pusat,
Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan terakhir Kepulauan Seribu. Di dalam pivot table ini kita hanya menampilkan nama madrasah atau nama RA dan jumlah total dari guru. Kemudian untuk pivot table MI juga sama, kita sudah sesuaikan dengan 5 wilayah masing-masing. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Demikian juga untuk pivot MTS, kita kondisikan filternya sesuai dengan 5 wilayah yang dibutuhkan, mulai dari Jakarta Pusat, Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan terakhir pivot MA, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan terakhir Kepulauan Seribu. Kemudian jumlah total guru juga kita sudah rekap di masing-masing pivot madrasah, yang nantinya akan kita butuhkan agar ditampilkan di halaman depan. Lalu, bagaimanakah kaitannya antara database madrasah dan pivot table agar bisa bekerja dengan baik sehingga informasi yang kita butuhkan dapat ditampilkan di halaman depan aplikasi ini? Nah, di dalam sheet pivot RA, selain menampilkan informasi tentang RA itu sendiri, juga sheet ini menjadi sheet utama sebagai penghubung antara sheet pivot MI, MTS, dan pivot MA, termasuk pilihan menu drop down. Drop down yang pertama yaitu jenjang, terdiri dari RA, MI, MTS, dan MA. Pada tombol combo box jenjang, kita bisa lakukan pengaturan dengan cara klik kanan, format control, input range-nya kita pilih, kemudian untuk cell link-nya kita bisa lakukan pengaturan juga. Setelah itu kita isi jumlah drop down yang diinginkan.
Drop-down kedua yaitu drop-down wilayah atau kota. Tetapi terdapat perbedaan ya teman-teman. Di sini saya sudah menggunakan rumus fungsi yaitu rumus if dan lookup. Teman-teman bisa mempelajarinya nanti di dalam file yang sudah saya sediakan dan bisa kalian download di bawah video ini. Pengaturan tombol combo boxnya sama seperti tombol combo box jenjang dengan cara klik kanan, kemudian format control, lalu pengaturan input range-nya, juga pengaturan selling-nya. Di sini selling-nya itu kita kunci di sel AG16. Jika sudah, kita tentukan drop down line-nya, kita isikan dengan jumlah 6. Drop down yang ketiga yaitu drop down madrasah. Di sini juga sama, saya sudah menerapkan rumus fungsi yaitu rumus if. Demikian untuk tombol combo boxnya, kita bisa lakukan setting dengan cara klik kanan, kemudian format control, lalu input range-nya kita tentukan sesuai dengan range yang disediakan, kemudian selling-nya yaitu di AH16, kita kunci di kolom madrasah. Setelah itu kita tentukan drop line-nya, kita berikan 10. Setelah itu oke. Nah, untuk merubah drop down lines, misalkan kita berikan 15, maka yang ditampilkan di drop down ini adalah 15 madrasah. Drop down madrasah ini berfungsi untuk mengunci dan menampilkan keempat data madrasah, yaitu data RA, data MI, data MTS, dan data MA. Misalkan di sini kita tampilkan drop down menunya MI, maka yang ditampilkan yaitu data dari data pivot MI. Ketika kita rubah MTS, maka yang ditampilkan di sini adalah data dari pivot MTS. Demikian juga untuk perubahan yaitu MA, maka yang ditampilkan di drop down madrasah ini ialah data dari pivot MA. Ketika kita pilih menu RA, maka di tampilan drop down ini menyesuaikan dengan pivot RA. Kita rubah kotanya juga demikian. Ini akan berubah data madrasahnya atau data RA-nya. Maka di drop down madrasahnya pun akan berubah. Demikian seterusnya untuk MI, MTS, dan MA. Berikutnya saya akan bahas mengenai cara kerja dari masing-masing pivot madrasah. Yang pertama yaitu pivot RA. Di sini saya menggunakan rumus fungsi yaitu rumus if dan lookup. Yang dibutuhkan yang pertama ialah
sel kunci dari kota, kemudian tabel nama RA. Pada tabel nama RA ini saya menggunakan rumus flock up di mana dalam rumus ini tabel yang dibutuhkan ialah tabel dari masing-masing pivot table per kota. Kita ambil contoh madrasah terbanyak, yaitu dari pivot table kota dari Jakarta Timur. Oh iya teman-teman, sebelum dilanjutkan saya kembali sedikit ke pivot RA. Di sini untuk jumlah guru ini saya gunakan rumus fungsi if, rumus n, dan flock up. Agak panjang rumusnya teman-teman, tapi bisa teman-teman pelajari di file yang sudah kalian download. Kemudian nama madrasah, saya juga gunakan rumus if, n, dan flock up. Nah, selanjutnya untuk pivot MI atau data pivot MI, saya juga menggunakan rumus yang sama untuk nama madrasah, jumlah guru, dan nama MI, di mana tabel yang dibutuhkan yaitu tabel nama MI dan juga selling dari kota. Demikian untuk data pivot MTS, saya juga menggunakan rumus yang sama untuk data madrasah dan jumlah guru. Sekali lagi saya informasikan bahwa teman-teman bisa mempelajari rumus-rumus tersebut di dalam file database madrasah yang bisa teman-teman download di bawah video ini.
Demikian juga untuk yang terakhir, data pivot MA, saya menggunakan rumus yang sama untuk data madrasah dan jumlah guru. Oh ya, teman-teman bisa melihat tanda panah dengan berbagai warna, di mana panah-panah tersebut berhubungan dengan setiap rumus yang digunakan. Artinya dalam rumus itu terdapat kaitan-kaitan yang saling terkoneksi, sehingga rumus tersebut bisa berjalan dengan sempurna. Demikian teman-teman, beberapa hal sudah saya sampaikan di dalam video kali ini. Tentunya segala kekurangan saya rasakan masih cukup banyak, jadi komentar, saran, kritik lainnya sangat saya butuhkan. Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Dan jika informasi ini dianggap penting, silahkan di-share ke teman lainnya. Akhirnya, atas segala perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.